Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar hari ini? Kita ngobrol-ngobrol ya hari ini ya. Ini siang waktu istirahat siang. Ehm, Kantor lagi sepi, teman-teman masih sholat gitu. Jadi kita mau cerita-cerita dulu ya. Agak jarang sih ya bikin konten di kantor soalnya nggak cukup banyak tersedia ruangan untuk bikin konten gitu mas. Jadi ruangan-ruangan meeting itu biasanya penuh gitu dipakai untuk diskusi-diskusi gitu. Jadi ini kebetulan lagi kosong jadi kita cerita-cerita ya. Nah, ini tentang yang terjadi saat ini gitu, yang cerita-cerita mengenai overqualified pada PNS gitu ya. Jadi ceritanya nih ya di dunia maya lah ya, di medsos itu banyak em, kegelisahan, disampaikan kegelisahan PNS itu overqualified. Maksudnya apa? Dia itu studinya atau lulusan dari S2, S3 gitu, tetapi dia tidak mendapatkan jabatan atau kedudukan yang baik yang sesuai dengan jurusan, bukan sesuai dengan tingkat pendidikannya sehingga dia tidak mendapatkan gaji sesuai dengan tingkat pendidikannya. Nah, bagaimana saya menanggapi hal tersebut ya? Nah, ceritanya gini. Dulu ketika saya waktu masih kecil itu ya, ada saudara saya itu yang lulusan dari Jerman. Jadi dia tuh lulus BPPT ya pada saat itu, jadi kuliahnya tuh di Jerman. Jadi SMA di Malang, terus dia tuh ikut tes-tes gitulah. Sampai dia tuh di Jerman gitu ya. Nah, eh, dia suami istri gitu ya. Suami istri itu sama-sama satunya lulusan Jerman, satunya lulusan Prancis kayak gitu. Nah, waktu itu sangat berbeda bahwa si Habibie ini adalah seorang menteri. Pada saat itu beliau ini seorang menteri ya, menjadi presiden di eranya Soeharto waktu itu. Dia tuh seorang menteri yang pemboros gitu. Kenapa? Karena di ruangannya itu tuh banyak sekali orang-orang S2, S3, pokoknya S2, S2. Waktu saat itu kan S2 tuh gak banyak ya. Dan kayaknya mewah banget kalau orang tuh jadi S2. Itu banyak sekali gitu. Jadi cenderungnya pemborosan gitu. Jadi udah S2 tapi nggak bekerja sesuai dengan gimana gimana gitu lah. Nah pada saat itu saya waktu itu kan masih kecil ya, masih kayak kurang enak posisinya. Ntar aku cari tuh posisi yang enak gitu ya. Kayak gini nih. Jadi saya nggak terlalu nunduk. Kayak gini kali ya. Nah ini kayak. Jadi saat itu saya nggak terlalu mengerti gitu tentang dunia seperti itu gitu ya. Terus ketika saya tuh baru selesai S1, terus saya tuh udah masuk ke PNS, saya tuh ketemu lah sama peneliti-peneliti LIPI ya. Pada saat itu LIPI ya. Sekarang kan jadi BRIN ya, Badan Riset BRIN gitu kan ya, jadi badan riset itu. Jadi seorang peneliti gitu. Nah, kakaknya dia juga lemes kayak gitu, nggak yang gimana giat kayak gitu. Saya juga nggak ngerti juga waktu itu. Dan nah, sekarang ini keadaan ketika saya udah di PNS ini selama 15 tahun gitu ya. Nah, kedudukan saya ini saat ini sebagai staff. Jadi staff itu golongan yang paling rendah gitu ya. Kalau tunjangan kinerjanya itu tunjangan kinerjanya itu grade 7 lah. Itu yang paling rendah teman-teman ya. Ada sih grade 6, tapi orang punya di grade 6 tuh karena dia itu masih di bawah S1 atau baru baru masuk gitu lah ya. Tapi biasanya kalau udah S1 dia langsung grade 7 gitu. Nah, saya ini di grade 7 ini udah lama sekali ya, sejak ada tunjangan kinerja. Jadi total pekerjaan 15 tahun belum apa-apa gitu ya. Nah, tingkat pendidikan saya, nah saat ini saya tuh sudah selesai S2 beasiswa dan sudah S3 selesai dengan uh, tugas belajar mandiri, jadi izin belajar kayak sendiri. Dan semuanya sudah ada pencantuman gelar gitu. Jadi secara legal sudah disetujui oleh kantor. Nah, gimana pendapat saya gitu ya, saya apakah merasa overqualified di kantor saya ini gitu ya. Kalau saya sih ngerasa enggak ya. Jadi begini teman-teman, antara jabatan, antara kedudukan kita dengan sekolah kita itu memang tidak akan, bukan tidak akan ya, tidak selalu akan berjalan linier gitu ya.
itu seperti dua gitu, dua jalur yang suatu saat memang dia bisa bersilangan, tapi dia itu jalan sendiri-sendiri. Karena untuk pengembangan kapasitas diri kita ya, kita tuh mau kuliah S2 ke S3 itu memang ada peran dari eksternal, maksudnya yang mengizinkan gitu ya. Tapi banyak itu peran dari diri kita sendiri gitu. Apakah diri kita tuh mau mengembangkan diri kita dengan pendidikan formal, kita ngurus beasiswa kayak kita tuh belajar kuliah sendiri, bayar sendiri, itu tuh di diri kita gitu. Jadi kalau ada kesempatan kuliah itu kita mau apa nggak mau itu tergantung banyaknya itu diri kita gitu ya. Jadi peran luar itu ada tapi nggak terlalu besar. Nah, beda dengan adanya namanya jabatan. Nah, jabatan tuh baik struktural maupun fungsional ya. Kalau struktural tuh berarti dia punya anak buah. Bisa dibilang dia itu pimpinan tinggi pimpinan tinggi gitu lah ya, pimpinan tinggi itu dia tuh punya anak buah gitu ya. Dia biasanya dia pegang anggaran, dia punya anak buah gitu dan ada stratannya gitu ya. Tapi kalau fungsional enggak, dia tuh bekerja sesuai dengan fungsinya secara profesional tapi ada jenjangnya. Pertama, muda, madya, utama gitu. Dan dia nggak punya anak buah, jadi dia bekerjanya secara tim antar fungsional itulah kayak gitu. Nah, adanya jabatan struktural dan fungsional di sebuah lembaga itu ditentukan oleh struktur organisasi lembaga tersebut. Nah, struktur organisasi lembaga tersebut itu ditentukan oleh analisis beban kerja dari lembaga tersebut. Ketika lembaga tersebut sudah mengajukan struktur organisasi dan analisis beban kerja, kemudian diserahkan kepada Biro Kepegawaian, maka Biro Kepegawaian itu akan menyerahkannya atau meminta persetujuan kepada Kementerian Kemenpan RB ya, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Nah, kayak gitu. Itu setuju apa enggak? Kalau disetujui barulah gitu ya. Strukturalnya itu berapa, fungsionalnya berapa gitu ya. Misalnya kalau struktural itu adakah eselon 2, eselon 3, eselon 4 atau seperti di kantor saya cuma ada eselon 4, kemudian langsung eselon 2, ada eselon 3-nya. Itu kayaknya istilahnya pimpinan tinggi pratama sama apa gitu loh. Sekarang bukan eselon sih ya. Apakah berapa berapa jumlah eselon 4-nya gitu dan itu tergantung oleh banyak pihak ya. Satu dari kantor saya sendiri sebagai pengusul, kemudian dari direktorat, jadi kantor saya terus direktorat, terus kementerian, ini ada ke biro kepegawaian ya. Kemudian ke pihak luar namanya Kemenpan RB gitu ya. Kementerian yang mengurusi mengenai pegawai negeri gitu lah ya, pegawai negeri sipil baik ASN maupun P3K gitu. Jadi uh, tuntutannya banyak sekali gitu ya. Begitu juga dengan fungsional. Ketika fungsional itu fungsional apa yang ada di yang yang diperlukan oleh kantor tersebut gitu ya. Fungsional itu apa saja. Nah, dari fungsional itu berapa dibutuhkan fungsional pertama, berapa dibutuhkan fungsional muda, madya, dan kalau misalnya di kantor saya itu nggak ada yang utama ya. Kalau ada yang utama itu hanya di provinsi dan juga di kementerian di Jakarta itu. Nah, kenapa kok nggak ada? Nah, karena kepentingannya seperti apa. Nah, itu analisanya itu banyak sekali, teman-teman. Jadi, untuk memunculkan satu jabatan fungsional di kantor atau formasinya itu memerlukan perjalanan cukup panjang. Nah, itu ya. Jadi, satu, ketika kita kuliah, itu cuman kitanya mau kuliah apa, kemudian apakah jurusan kita tuh sesuai dengan kebutuhan kantor, kemudian sesuai dengan kuotanya kita ajukan. Nah, kalau misalnya tugas belajarnya atau tugas belajar mandirinya atau yang dulu namanya izin belajar itu keluar, ya udah kita tinggal kuliah gitu aja. Udah, sesimpel itu untuk meningkatkan kualitas kita. Tapi untuk jabatan atau struktural maupun fungsional sebegitu panjangnya ya. Jadi lebih banyak faktor eksternal yang menentukan gitu ya. Ketika itu sudah ada jabatan fungsional itu formasinya ada, barulah kita tuh bisa mendaftar ke situ. Nah, ketika mendaftar, nggak serta merta kita itu akan diterima, tapi kita harus melalui namanya tes administrasi. Kedua, tes uji kompetensi gitu ya. Kalau misalnya udah lulus dua hal ini, baru kita menduduki jabatan itu. Oh, baik struktural fungsional. Misalnya kalau saya sekarang kan lagi nunggu pengumuman untuk fungsional pertama gitu ya. Barulah kita sampai di situ gitu ya. Nah, kalau mau pertama otomatis kan mau naik lagi ke muda kan. Berarti kita harus tunggu lagi nih. Kapan ujiannya? Syaratnya apa? Kita bisa memenuhi apa enggak? Kalau misalnya kita bisa memenuhi, kita daftar lagi. Ketika daftar, maka
kita ujian lagi. Kalau ujian lulus baru naik ke muda, begitu seterusnya teman-teman. Jadi setiap naik jenjang itu ada hal yang harus kita lakukan gitu ya. Dan tingkat pendidikan itu hanya salah satu penentu atau modal gitu ya. Misalnya untuk saya tuh ke Madya saya harus S2, misal kayak gitu. Jadi saya kan udah punya tuh S1 punya, S2 punya, S3 punya. Nanti kalau saya tuh mau ke Madya, maka saya gunakan S2 saya itu sebagai senjata gitu, sebagai syarat administratif gitu ya. Kalau saya mau pindah ke Jakarta misalnya saya mau jadi utama, saya udah punya nih senjata namanya S3. Saya gunakan sebagai em, syarat administratif. Jadi nggak serta-merta ketika saya S2, saya S3 itu saya tuh auto langsung dapat jabatan. Gitu ya. Jadi apakah saya merasa overqualified ya? Enggak juga karena setelah saya S2, S3 itu saya selesai, saya juga merasa banyak hal juga yang saya harus kembangkan terus-menerus begitu. Jadi wacana, aduh kasihan uangnya, habis uangnya ya enggak, karena pengembangan diri itu adalah kebutuhan kita gitu ya. Tapi jabatan itu sangat tergantung oleh banyak hal. Gitu ya. Yang kalau saya sih asalkan saya mengumpulkan senjata gitu ya. Dan nanti saya mau pakai senjata itu kapan gitu digunakan, ya saya gunakan gitu. Nah, beda lagi dengan pangkat golongan. Nah, kalau pangkat golongan itu kalau kita sudah S2 kita bisa sampai ke pangkat golongan 4A gitu ya. Kalau kita S1 maksimal 3D. Yaitu kalau pangkat ya, pangkat golongan, bukan jabatan ya. Untuk pangkat golongan ini untuk jabatan fungsional umum itu dia itu auto ya 4 tahun gitu dia itu apa bisa langsung naik gitu lah. Tapi ada mentoknya juga. Bisa sampai naik setinggi-tingginya itu kan ada aturannya gitu. Jadi menurut saya wacana menyampaikan bahwa aduh PNS ini overqualified, menurut saya tuh wacana yang menurut saya ya itu nggak baik lah untuk digulirkan gitu ya. Apalagi di blow up, digosok-gosok gitu ya. Karena saya ketika kita tuh nggak ngerti di dalamnya seperti apa, mungkin kita bisa ngejudge ya. Sama seperti saya ketika waktu masih kecil, dengerin ceritanya saudara-saudara itu saya ngeliat, oh gitu ya, gitu, overqualified ya. Tapi ternyata ketika saya di dalam ya, saya baru ngerti ternyata begini gitu loh ya. Banyak sekali hal-hal yang ya tidak serta merta begitu ya. Dulu saya ketika saya tuh mau S2, S3 itu saya sering ditanyain ya. Nanti pas jadi kalau sudah S2 itu jadi apa? Ya saya bilang ya nggak tahu juga sih. Ya nggak jadi apa-apa mungkin ya. Karena lama sekali saya itu 2014 saya selesai S2. Ah, 2014 sampai sekarang juga 2014 sudah berapa? 2014 10 tahun. Saya selesai S3 2024 10 tahun ya. Jadi apa? Ya belum jadi apa-apa gitu. Tapi memang tidak bisa eh, apa ini tingkat pendidikan itu dipukul sepragmatis itu gitu ya. Sama seperti kamu kalau makan sepiring jadi apa? Jadi kenyang gitu. Ya kalau itu sih bisa praktikannya seperti itu ya. Kamu kalau pakai lipstik merah bibirmu jadi apa? Jadi merah. Itu memang pragmatis sekali ya. Kuah itu kalau dikasih garam jadi apa? Jadi asin ya emang gitu. Tapi kan di dunia PNS gitu ya di dunia mungkin juga yang lain ya di swasta mungkin juga seperti itu sama gitu loh jadi tidak ada otomatis gitu ya tapi itu sebagai salah satu syarat gitu ya misal nih ya syarat untuk masuk ke pertama itu kan harus S1 jadi kalau D3 nggak bisa ya udah syarat administrasinya aja udah nggak bisa terpenuhi gitu ya misalnya untuk madya itu harus S2 kalau dia masih S1 ya nggak bisa naik ke madya gitu kan kayak gitu jadi ya sebagai dasar aja itu senjata aja lu mau pakai kapan ya yang penting kamu ke apa siapkan senjata itu jadi semoga ini bisa jadi kayak jadi tambahan informasi ya buat teman-teman ya kalau memerlukan tambahan informasi buat teman-teman mengenai wacana PNS overqualified gitu terus tidak ditempatkan dan tidak mendapatkan jabatan dan gaji sebagaimana mestinya. Semoga itu enggak
dinaik-naikkan lagi ya, kata-kata seperti itu gitu, nggak digosok-gosok lagi gitu. Tapi semakin kita menyadari bahwa mengembangkan diri itu adalah kebutuhan kita untuk selalu ingin jadi lebih baik lagi. Bisa di formal, bisa non formal. Tapi kalau bisa formal kenapa enggak gitu ya. Sebetulnya nggak harus juga, tetapi kalau bisa mengapa tidak. Oke teman-teman, segitu ya cerita-cerita saya. Kayaknya udah selesai istirahatnya. Sampai jumpa ya. Dadah.